berani mengingatkan kalau kita keliru. Ini satu ketika Harun al-Rasyid menemui seorang ulama namanya Sibyan. Jadi Harun al-Rasyid berkata kepada Syekh Sibyan ini, "Wahai Syekh, nasihatilah aku." Syekh Sibyan kemudian mengatakan, "Wahai Khalifah, bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu takut, tapi dengan itu engkau merasa aman. Itu lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang-orang yang membuatmu merasa nyaman, tapi akhirnya engkau menjadi ketakutan." Khalifah Harun al-Rasyid agak kebingungan, ini maksudnya apa ya Syekh ini? Kemudian Syekh Sibyan melanjutkan, maksudnya orang yang membuatmu takut tapi akhirnya engkau akan merasa nyaman adalah orang yang mengatakan padamu. Misalnya ada orang bilang padamu begini, "Wahai Khalifah, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu, maka takutlah engkau kepada Allah." Ini kan menakutkan memang kalau tiba-tiba ada orang mengingatkan kita seperti ini, "Wahai Khalifah, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu, maka takutlah kepada Allah." Ini kalimatnya menakutkan, tapi dengan adanya orang yang mau mengingatkan kita seperti ini, kita akan lebih terkendali. Kalau kita punya teman seperti ini, kita akan lebih merasa terkontrol, tidak berani macam-macam, tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma hidup. Apalagi teman ini sangat peduli dengan kita. Jadi carilah teman yang berani kalau salah mengingatkan bahwa kita salah, yang berani mewanti-wanti kita, menasehati kita agar tidak keluar dari jalur kebaikan, sehingga kita tidak jatuh dalam keburukan. Nah, kata Sibyan, orang yang demikian itu lebih baik daripada orang yang membuatmu nyaman tapi akhirnya engkau akan ketakutan. Misalnya, jadi ini biasanya orang yang muji-muji dulu, menjilat, dan pada akhirnya ketika kita terlena, kemudian kita akan jatuh. Kata Sibyan, daripada engkau mendengarkan teman yang selalu muji, yang selalu mengatakan, misalnya, "Wahai Khalifah, engkau ini orang utama, engkau ini ahlu bait, Allah akan mengampuni dosamu, engkau adalah punya jalur keturunan langsung ke Nabi, maka dosa-dosamu akan diampuni." Ini dalam istilahnya Sibyan itu orang yang membuat nyaman, tapi pada akhirnya bisa membuat kita ketakutan karena kita lalai, karena kita lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita. Jadi ini nasihat bagi kita juga dari Syekh Sibyan untuk mencari teman, mencari sekutu yang berani bilang salah kalau kita salah, berani mengingatkan kalau kita keliru, berani menunjukkan kita jalan yang benar kalau kita sesat. Teman lo ya, teman itu kalau mengkritik dasarnya kepedulian, bukan melecehkan atau merendahkan kita karena dasar orang tidak tahu, dasar orang bodoh, dasar orang tidak pinter, sini tak kasih tahu. Itu beda konotasinya. Ini teman. Jadi teman itu ya memang kadang-kadang kata-katanya nyelekit, tapi dalam rangka biar kita sadar, biar kita bangkit. Daripada teman yang senantiasa menjilat kita, memuji-muji kita. Wah, sampean hebat sekali, sampean luar biasa, sampean terkenal sekali sekarang, sampean wah sudah followernya, subscribernya, pengikutnya sudah banyak, luar biasa, kagum saya. Kalau hanya ini itu kadang-kadang bisa melalaikan kita. Kalau teman kita hanya muji-muji terus,
Kalau orang lain sih mending tidak kenal kita, mungkin masih muji-muji wong orang lain. Kalau teman itu kan tidak terlalu penting pujian dari mereka. Yang penting adalah kepedulian mereka pada kita. Jadi mereka selalu peduli tentang apakah kita masih on the right track atau jangan-jangan sudah nyeleweng-nyeleweng, sudah nyimpang-nyimpang. Jadi ini pelajaran juga yang diperoleh dari rihlah ilmiahnya seorang Harun al-Rasyid, bertemu para ulama.